Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, kami terus mendukung dalam doa supaya saudara dan keluarga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami berdoa supaya firman ini menjadi rema di dalam hidup kami, menguatkan setiap jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ayat ini menceritakan tentang janda Sarfat yang sedang mengalami kelaparan, saudara. Janda ini punya satu anak, dan juga janda ini mengalami krisis pangan di dalam hidupnya. Di rumah dia cuma punya beberapa persediaan makanan yang menurut janda ini hanya cukup untuk dia makan pada waktu itu, untuk dia makan bersama anaknya, dan setelah itu kemungkinan besok dia akan mati. Janda Sarfat itu sangat mengalami kekurangan. Tetapi menariknya, ketika janda Sarfat ini ditemui oleh Nabi Elia, dan Nabi Elia berkata, "Berikanlah aku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Di tengah-tengah krisis pangan yang terjadi, di tengah-tengah kekurangan yang dialami oleh janda Sarfat ini dan anaknya, yang besok prediksinya 90% janda ini dan anaknya akan mati kelaparan. Di tengah-tengah situasi kekurangan, ada seorang nabi Tuhan meminta sedikit air, dan janda itu memberikan bantuan kepada Nabi Allah ini. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, saudara pasti tahu bahwa ketika janda Sarfat ini berbagi makanan kepada Nabi Elia, maka Tuhan memberkati janda Sarfat ini dengan makanan yang tidak habis-habis sampai kelaparan itu selesai. Ini luar biasa sekali, saudara. Kita diajarkan bahwa mujizat, bahwa berkat Tuhan itu akan kita alami, salah satunya kalau kita mau berbagi. Saya ulangi sekali lagi. Dari sini, dari janda Sarfat ini kita belajar berkat Tuhan bisa kita alami, pemeliharaan Tuhan bisa kita alami di tengah-tengah kekurangan kalau kita mau berbagi dengan sesama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau dunia mengatakan simpanlah sebanyak-banyaknya, Alkitab berkata mari berbagi. Kalau dunia mengatakan di tengah-tengah krisis yang ada, di tengah-tengah krisis pangan yang ada, simpanlah semuanya untukmu dan untuk keluargamu sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan simpan, tapi bagikanlah kepada sesamamu yang membutuhkan pada waktu itu. Karena ketika kita membaginya kepada sesama kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, di situ Tuhan akan memberkati kehidupan anak-anaknya. Ini teologi yang gak bisa diotak-atik, saudara. Bukan teologi kemakmuran, tetapi ini teologi Alkitabiah. Karena Alkitab berkata janda itu memberi bantuan kepada Nabi Elia, dan Tuhan memberkati janda miskin itu. Mari kita belajar di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin dunia mengatakan di tengah-tengah pandemi kita harus ngekip segala sesuatu.
untuk kita pakai sendiri, untuk kita gunakan sendiri. Dunia mengajarkan untuk kita tutup mata dengan sekitar kita, tapi Alkitab mengajarkan kita anak-anak Tuhan diberkati dan menjadi saluran berkat. Oleh karena itu, kalau dunia mengajarkan di dalam krisis kita genggam tangan, tapi Alkitab berkata di tengah krisis, di tengah pandemi, kita buka tangan, kita bantu sesama kita yang membutuhkan. Bukankah prinsip ini sesuai dengan jemaat purba gereja mula-mula, saudara? Alkitab berkata, jemaat di Kisah Para Rasul, jemaat yang sudah mengalami pembaharuan Roh Kudus, jemaat yang mengalami Pentakosta, di mana juga menjadi kekasan gereja Isa Al-Masih, Pentakosta. Mereka selalu berkumpul bersama dan membagikan bantuan kepada sesama mereka. Dan Alkitab berkata, orang-orang lain takut sama orang-orang Kristen, dalam artian respect sama orang-orang Kristen. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan anggota-anggota yang baru. Dan dari situ kekristenan meledak. Banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari Yerusalem sampai keluar ke Yerusalem, sampai di Indonesia. Nah, mari prinsip ini terus kita lestarikan di tengah-tengah egoisme yang begitu kental saat ini. Jangan menggenggam tangan kita, tapi buka tangan kita bagi kepada sesama, meskipun kita juga belum berkelimpahan, saudara. Kita belajar dari janda Sarfat, memberi di tengah-tengah kekurangan, dia bantu sesamanya. Nabi Elia minta sedikit saja, kasih aku minum. Dia berikan minum, dan Tuhan memberkati janda Sarfat ini dan anaknya melalui tepung, melalui makanan yang tidak habis sampai krisis itu, sampai kelaparan itu, sampai hujan turun di Israel. Mari kita bersama-sama bertolong-tolonglah membantu sesama. Bertolong-tolonglah membangun dan membantu, menolong sesama kita. Karena itulah hukum Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami saling membantu di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi yang ada. Berkati setiap kami ya Bapa, supaya pemeliharaan Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.